Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiprat Labudiar dengan NIM 2102272. Di sini saya akan memaparkan artikel yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Kualitas Jalan terhadap Infrastruktur Pendidikan di Kota Sukabumi. Oke, kita langsung mulai saja ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada latar belakang mengapa saya memilih judul ini sebagai artikel saya. Yang pertama, dilansir dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat bahwa Kota Sukabumi memiliki kondisi jalan sepanjang 254,11 km. Namun itu semua tidak merata. Intinya semua jalan yang di sana itu tidak merata. Ada yang buruk dan juga ada yang sudah baik. Bisa dilihat di PowerPoint di sini. Nah, dikarenakan itu, penulis menyimpulkan saya bahwa jalan di Kota Sukabumi belum sepenuhnya merata, yang berarti masih ada daerah-daerah yang akses distribusi daratnya masih sulit untuk dilalui. Nah, kita lebih kerucutkan poinnya. Saya mengambil salah satu contoh jalan dan juga infrastruktur sekolah yang berada di Kota Sukabumi, yaitu salah satunya ialah di Desa Bojongkalong, Kecamatan Nyalindung, Sukabumi. Jalan yang menghubungkan tiga desa ini yaitu Kecamatan Nyalindung Sukabumi, yaitu Sukamaju, Bojongsari, dan juga Bojongkalong dalam kondisi rusak dan sebagainya masih berupa tanah. Jalan sepanjang 8 km ini sudah bertahun-tahun tak tersentuh perbaikan. Saya dapat mendapatkan berita ini dari sukabumi.com, sukabumiupdate.com. Nah, dilihat dari jalan ini, saya pun menelusuri SMP yang berada di sana. Nah, di sana saya mendapatkan SMP 3 Nyalindung. Ternyata SMP ini memiliki prasarana yang tidak memasuki standar Kemendikbud dengan jumlah kelas 9 kelas dan tidak memiliki laboratorium, 1 perpustakaan, dan 2 tempat sanitasi siswa. Di sini lebih meyakinkan saya bahwa memang kualitas jalan itu mempengaruhi infrastruktur sekolah di Sukabumi. Nah, setelah itu maju ke slide selanjutnya. Nah, selain dengan observasi sendiri dari internet dan juga fenomena-fenomena yang ada, saya juga mencari dari teori-teori relevan dan juga penelitian terdahulu. Nah, yang pertama ada teori dari Mas Sakit. Dia menyatakan bahwa infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan perkembangan ekonomi, bukan hanya di perkotaan, namun juga di wilayah pedesaan. Nah, terus ada satu teori lagi, yaitu infrastruktur merupakan pilar yang menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang, dan informasi dari satu zona pasar lainnya. Nah, dengan teori ini saya penulis menyimpulkan bahwa akses jalan itu sangat perlu untuk mendistribusikan suatu barang ke suatu tempat. Terus saya juga menggali dan mengaji penelitian terlebih dahulu. Yang pertama ada dari Betty Pakalia tahun 2020. Di sini dengan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kampung terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sorong. Nah, inti dari kesimpulan dari penelitian ini yang saya dapatkan ialah infrastruktur jalan yang bagus dan baik akan meningkatkan dan mempercepat arus barang dan jasa. Nah, ini yang saya highlight di sini ialah mempercepat arus barang dan jasa. Untuk membangun suatu infrastruktur di suatu daerah, kita memerlukan distribusi barang dan jasa untuk mengangkut bahan-bahannya. Nah, ini tidak luput dengan kualitas jalan yang baik. Bila kualitas jalan buruk, maka arus distribusi barang dan jasa atau material dari infrastruktur itu akan juga terhambat, atau mungkin bisa tidak sampai dan terjangkau. Dan ada juga penelitian yang kedua, yaitu dari Hendra Julianto dan Nopri Mario tahun 2017 dengan judul Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Penataan Kawasan Kumuh Pesisir Kota Tarakan. Di sini juga saya mendapatkan kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur jalan mempunyai pengaruh positif terhadap penataan kawasan kumuh. Artinya jika pembangunan infrastruktur jalan meningkat, maka perataan kawasan juga akan semakin meningkat. Nah, setelah penelitian terdahulu, saya merumuskan masalah sebagai berikut dengan 3 tujuan penelitian. Yang pertama itu ialah mengetahui hubungan kualitas jalan terhadap seberapa besarnya perkembangan infrastruktur instansi pendidikan di Kota Sukabumi. Yang kedua ada mengetahui pemerataan infrastruktur instansi pendidikan di Kota Sukabumi. Yang ketiga, mengetahui jenis material jalan yang digunakan di sekitar instansi pendidikan di Kota Sukabumi. Nah, dari tujuan ini
dari tujuan-tujuan penelitian ini saya juga memiliki alasan tertentu mengapa penelitian ini harus didahulukan atau urgensinya. Nah, yaitu urgensi dari penelitian ini ialah dengan meratakan pembangunan jalan kita dapat membuat alur distribusi dan juga pembangunan di daerah. Di daerah-daerah lebih terperhatikan dikarenakan akses dan informasi menjadi lebih mudah. Infrastruktur pun menjadi lebih maju, terutama fokus di sini dalam bidang pendidikan, yang memang merupakan hal penting untuk menunjang masa depan para generasi penerus. Penelitian ini pun bisa menjadi tolak ukur seberapa ratanya pembangunan infrastruktur di kota Sukabumi. Nah, setelah urgensi, saya akan masuk ke metode penelitian yang saya pakai dalam artikel ini. Yang pertama yaitu dari metode yang digunakan. Metode yang digunakan saya yaitu survei. Ini cocok dengan artikel yang saya buat. Karena saya harus meneliti langsung sekolah-sekolah dan juga jalan-jalan yang berada di kota Sukabumi. Saya harus terjun langsung, jadi saya menggunakan metode survei. Terus yang kedua ada desain survei. Nah, desain penelitian yang saya ambil yaitu cross-sectional survey design. Nah, saya akan memperlihatkan gambaran dari desain ini. Yang ketiga ada instrumen. Instrumen yang saya pakai ada 3 sesuai dengan yang PowerPoint. Yang pertama ada lembar observasi. Nah, lembar observasi ini merupakan hasil dari data survei yang dilakukan. Jadi hasil-hasil dari survei ini saya cantumkan di lembar observasi. Nah, terus ada lembar pertanyaan. Lembar pertanyaan ini untuk menanyai narasumber nanti di lapangan. Nah, yang terakhir ada lembar hasil. Lembar hasil itu untuk mengolah data dan juga membandingkan satu sampel dengan sampel lainnya. Nah, terus setelah itu ada prosedur. Nah, di prosedur ini ada 3 garis besar. Yang pertama, saya mengkaji berbagai literatur terlebih dahulu mengenai apa saja yang diperlukan pada saat observasi nanti. Dan juga mencari informasi secara detail mengenai sampel yang saya observasi, yaitu seperti lokasi tempat di mana instansi pendidikan itu berada, serta kondisi jalannya. Nah, yang kedua ialah penulis mempersiapkan instrumen yang telah ditentukan berdasarkan materi yang didapat pada tahap pengetahuan. Nah, tadi kan saya sudah mengkaji apa yang harus saya persiapkan. Nah, di sini saya mempersiapkan yang telah saya kaji tadi. Nah, setelah itu ada tahap akhir, yaitu penulis akan melakukan observasi secara langsung ke lapangan di mana sampel berada dan mengolah data yang telah didapat secara sistematis. Nah, setelah saya belajar dan mengkaji apa saja yang harus diperlukan dan mempersiapkan apa saja yang harus diperlukan, saya akhirnya langsung terjun ke lapangan untuk memeriksa sampel secara langsung. Nah, partisipan yang saya ambil ialah yang saya amati ada tiga sampel. Yang pertama itu 2 sekolah dengan jalan yang mutu kualitas jalan yang jelek, dan satu sekolah dengan mutu kualitas jalan yang baik yang berada di kota Sukabumi. Oke, nah sesuai yang saya katakan tadi, saya di sini akan memperlihatkan gambaran dari desain metode yang saya buat. Yang pertama, saya akan observasi ke lapangan. Nah, di sana itu saya akan meneliti satu sampel sesuai di gambar ini. Nah, sampel ini akan mewakili beberapa populasi di daerah tersebut. Jadi saya meneliti satu sampel yang akan mewakili beberapa sampel yang berada di daerah tersebut. Gambaran dari desain ini seperti itu. Yang cross-sectional design itu seperti ini. Dan maju ke daerah selanjutnya, daerah 2, saya pun akan meneliti satu sampel, dan sampel itu akan mewakili sampel-sampel yang lainnya. Dan yang ketiga juga sama seperti itu. Maksud sampel di sini ialah instansi pendidikan yang saya observasi. Nah, instansi pendidikan ini akan mewakili instansi pendidikan yang berada di sana atau di daerah tersebut. Oke, setelah itu kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini ada 3 sampel yang saya ambil sesuai tadi di partisipan. Nah, yang pertama ada SDN Pasir Belitung. Bisa dilihat di sini gambarnya ada SDN Pasir Belitung. Nah, SDN Pasir Belitung ini memiliki kualitas jalan yang buruk. Untuk kualitas jalannya, untuk pembahasan tentang jalannya, saya akan jelaskan di bagian pembahasan nanti. Sekarang di hasil dulu.
Nah, dari observasi yang saya dapatkan, eh, SDN Pasir Belitung itu memiliki kualitas jalan yang buruk. Nah, di sini saya juga sudah mencantumkan beberapa instrumen yang merupakan tolak ukur sekolah itu terakreditasi baik atau tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan oleh Kemendikbud. Yang pertama ada kelas. Kelas dari SDN Pasir Belitung ini berjumlah 4 dan kondisinya layak. Terus setelahnya ada perpustakaan. Perpustakaan tidak ada, laboratorium IPA pun tidak ada. Dan ruang pimpinan layak berjumlah 1, ruang guru layak berjumlah 1, tempat beribadah buruk atau kurang layak berjumlah 1, ruang UKS tidak ada, jamban berjumlah 3 buruk, dan ada gudang dengan kondisi layak berjumlah 1, ruang sirkulasi buruk berjumlah 1, dan lapangan buruk berjumlah 1. Nah, bisa dilihat dari kondisi SDN Pasir Belitung ini, berarti ini belum memasuki standar dari Kemendikbud mengenai sekolah SD, dan belum teradopsi dengan baik bila ditunjang dari fasilitas. Kita lanjut ke hasil yang selanjutnya, yaitu ada SDN Pasir Bandung. Nah, Pasir Bandung ini kualitas jalan buruk, kualitas jalannya buruk, dan bisa dilihat sesuai yang tadi saya sebutkan, bisa dilihat tabel di sini. Ada yang pertama ada kelas layak berjumlah 8, perpustakaan tidak ada, laboratorium IPA tidak ada, dan seterusnya bisa dilihat di PPT ini. Setelah itu ada yang terakhir. Nah, ini SDN Tegalega dengan kualitas jalan yang baik. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada beberapa instrumen juga yang sama yang saya gunakan. Yang pertama ada kelas berjumlah 9 baik, dan perpustakaan berjumlah 1 kondisi baik, dan seterusnya bisa dilihat. Nah, kita juga SDN Tegalega ini sudah termasuk terakreditasi baik karena fasilitasnya sudah menunjang siswa-siswa yang belajar di sana. Selanjutnya ke pembahasan. Nah, di sini karena dengan data-data yang telah penulis dapatkan dari observasi lapangan, penulis menyimpulkan bahwa data yang penulis dapatkan itu sesuai dengan teori dari Masak It. Dia menyatakan bahwa infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan pembangunan ekonomi bukan hanya di perkotaan tapi juga di wilayah perdesaan. Suatu akses jalan yang baik dapat membuat infrastruktur pendidikan menjadi lebih baik pula, karena kualitas jalan merupakan penghubung yang dapat mendistribusikan suatu barang dan juga jasa. Jadi penulis menyimpulkan bahwa data yang di lapangan itu sesuai dengan teori yang penulis dapatkan. Nah, kita akan membahas satu-satu tentang jalan dan juga bahan jalannya. Yang pertama ada SDN Pasir Belitung memiliki kualitas jalan yang buruk. Nah, kualitas jalannya itu masih menggunakan bahan jenis tanah, dan jalan jenis tanah ini memiliki banyak kekurangan, yaitu sulit untuk dilalui oleh beberapa jenis kendaraan, terutama kendaraan alat berat. Bila hujan, air akan mengubah tekstur jalan sehingga banyak kendaraan yang banyak akan selip. Tidak adanya pencahayaan sehingga rawan terjadi kecelakaan, dan terakhir tidak adanya pembatas jalan. Yang kedua, jalan pada SD kedua yaitu SDN Pasir Bandung memiliki kualitas jalan yang buruk juga. Nah, jenis jalannya itu hampir sama dengan SDN sebelumnya, namun ada beberapa jalan kerikil. Jadi tidak hanya tanah tetapi ada kerikil juga. Nah, kekurangan dari jalan kerikil ini adalah membuat akses perjalanan tidak nyaman dan juga merusak beberapa jenis kendaraan. Dan yang terakhir ada jalan pada SD Tegalega yang memiliki kualitas jalan yang baik. Nah, jalannya itu sudah memakai aspal sehingga akses ke sekolah lebih mudah dilalui. Jalan aspal ini memiliki banyak kelebihan dan dari jalan SD-SD yang sebelumnya. Jalannya itu lebih nyaman dilalui, tidak akan berubah tekstur ketika terkena air hujan, memiliki marka jalan, dan juga dapat dilalui oleh kendaraan alat berat. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Nah, yang pertama, ini akan menjawab rumusan masalah dan juga tujuan penelitian yang telah dicantumkan sebelumnya. Yang pertama itu adalah kualitas jalan sangat mempengaruhi terhadap infrastruktur pendidikan di suatu daerah. Dengan kualitas jalan yang baik, infrastruktur pendidikan yang didapat pun lebih memadai, karena akses jalan sangat penting bagi distribusi bahan suatu bangunan. Jalan dengan kualitas baik
Aspal memiliki infrastruktur pendidikan yang lebih lengkap dan memadai daripada jalan dengan kualitas buruk atau tanah dan kerikil. Yang kedua, infrastruktur pendidikan di Sukabumi belum sepenuhnya merata melalui data yang penulis dapat fasilitas pendidikan dan kualitas jalan masih mengalami kesenjangan yang sangat besar. Dan yang terakhir, jenis jalan yang digunakan untuk mengakses ke beberapa sekolah di kota Sukabumi antara lain tanah, kerikil, dan juga aspal. Mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.